Perkenalkan, nama saya Ferdian Praska Yudi dengan NIM 1206220035 dari Data Science 0201. Di sini saya akan mempresentasikan tugas konkurensi pada sistem operasi. Nah, apa yang kita akan pelajari? Di sini kita akan pelajari 4 materi, di mana pertama yaitu konkurensi, kedua race condition, ketiga semafor, dan keempat mutual exclusion. Di pertama ini ada konkurensi, di mana konkurensi ini adalah kemampuan sistem untuk menjalankan beberapa tugas secara bersama-sama. Dan pemrogramannya sendiri, konkurensi memungkinkan eksekusi beberapa proses atau trade secara bersama-sama untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja. Proses-proses ini dapat berjalan secara simultan, meskipun tidak selalu tepat pada waktu yang bersama. Contohnya itu ada multi-threading pada aplikasi, web server, sistem operasi, dan game online. Di sini tuh multi-threading. Di sini tuh multi-threading pada aplikasi sendiri ini yaitu sebuah aplikasi yang dimana dapat menjalankan beberapa thread secara bersama-sama, seperti menambahkan antarmuka pengguna sambil mengunduh data di latar belakang. Kedua, yaitu web server, di mana web server ini menangani banyak permintaan atau request dari user secara bersama-sama, seperti mengirimkan halaman web ke beberapa klien pada waktu yang bersama-sama. Ketiga, sistem operasi. Di sistem operasi ini menjalankan banyak operasi, proses secara bersama-sama. Lalu, seperti menjalankan aplikasi, mengelola memori, dan menangani input atau output perangkat. Lalu terakhir ini game online, di mana game online ini memproses aksi dari banyaknya pemain secara bersama-sama, seperti penggerakan karakter dan interaksi dalam dunia virtual. Lalu kita pindah ke race condition, di mana race condition ini adalah situasi dalam konkurensi di mana dua atau lebih thread atau proses mengakses dan memodifikasi data bersama secara bersama-sama, yaitu menyebabkan hasil yang tidak terduga atau tidak diinginkan. Nah, contohnya sendiri itu ada pemesanan tiket konser atau event terbatas. Nah, pada saat tiket konser dijual secara online, banyak pengguna mencoba memesan tiket secara bersama-sama. Dan di situ jika sistemnya tidak mengelola permintaan dengan benar, maka kedepannya nanti ada dua orang yang mungkin bisa memesan tiket bersama-sama, secara bersama, menyebabkan kelebihan penjualan atau nanti menimbulkan konflik. Lalu, kedua itu transaksi bank online. Nah, jika dua orang mencoba menarik uang dari rekening yang sama nih, secara waktu yang sama, dan sistem tidak mengunci log saldo rekening tersebut selama proses transaksi, bisa jadi nanti saldo yang akhir itu mungkin tidak akurat. Yang misalnya saldo bisa menjadi negatif jika user penarikan saldo ini dilakukan melebihi saldo yang tersedia. Lalu yang ketiga ini sistem reservasi hotel atau penerbangan. Nah, saat banyak pengguna mencoba memesan kamar hotel atau tiket pesawat yang sama secara bersama-sama. Nah, sistem itu mungkin nanti menunjukkan kamar atau kursi yang masih tersedia untuk beberapa pengguna. Padahal sebenarnya sudah Padahal sebenarnya itu sudah dipesan oleh orang lain. Maka hal ini terjadi karena sistem tidak menangani permintaan secara berurutan. Nah, lalu ke semafor. Semafor sendiri ini mekanisme sinkronasi dalam pemrograman konkurensi yang digunakan untuk mengontrol akses terhadap sumber daya bersama oleh beberapa thread atau proses. Nah, cara kerjanya sendiri itu yang pertama itu ada counter lebih besar nol, di mana sumber daya tersedia dan proses dapat mengaksesnya. Lalu kedua counter sama dengan nol. Nah, sumber daya sedang digunakan dan proses harus menunggu. Lalu ketiga ini operasi dasar, di mana wait sama dengan P itu mengurangi counter. Jika counter itu sama dengan nol, maka proses akan menunggu. Sedangkan jika signal itu sama dengan V, di mana menambah counter. Jadi memberi sinyal bahwa sumber daya telah dilepas. Contohnya sendiri ada parkir mobil. Nah,
pada parkir mobil ini kita bisa melihat sebuah tempat parkir memiliki jumlah slot yang terbatas, di mana semafor ini bisa digunakan untuk mengatur beberapa banyak mobil yang dapat masuk, sehingga setiap kali mobil masuk, kontur semafor berkurang. Jika parkir penuh, kontur sama dengan nol, di mana mobil harus menunggu sampai ada slot yang kosong, yaitu kontur lebih besar nol. Lalu contoh yang kedua ini antrian di ATM. Nah, pada antrian ATM ini, sebuah ATM hanya dapat melayani satu orang pada satu waktu yang sama. Nah, semafor ini digunakan untuk memastikan hanya satu orang yang dapat menggunakan ATM. Lalu orang berikutnya harus menunggu sampai orang sebelumnya selesai, atau kontor sama dengan nol. Dan jika setelah selesai, sinyal diberikan orang untuk mengizinkan orang berikutnya, yaitu kontor sama dengan satu. Terus, nah, mutual exclusion. Nah, mutual exclusion sendiri atau bisa disebut mutex, ini mekanisme dalam konkurensi yang memastikan hanya satu trade atau proses yang dapat mengakses sumber daya bersama pada satu waktu, mencegah terjadinya race condition. Nah, di mana hasil akhirnya ini suatu program tergantung pada urutan eksekusi dari beberapa proses yang mengakses data bersama-sama. Nah, contohnya sendiri itu ada pertama yaitu aplikasi perbankan. Nah, aplikasi perbankan ini menggunakan sistem UTX untuk mengunci saldo rekening saat transaksi berlangsung, sehingga hanya satu proses yang dapat mengakses saldo pada satu waktu. Lalu kedua, dalam aplikasi multi-threaded, Multex ini digunakan untuk memastikan hanya satu thread yang dapat menulis ke file log secara bersama-sama, menjaga data tercampur atau data yang hilang. Dari kesimpulan yang kita ambil, yaitu dalam sistem konkurensi, race condition, semafor, dan mutual exclusion atau mutek adalah konsep kunci untuk mengelola akses ke sumber daya bersama. Race condition sendiri ini terjadi ketika beberapa proses membuat data bersama secara bersamaan, menghasilkan hasil yang tidak terduga, lalu semafor mengatur jumlah trade yang dapat mengakses sumber daya terbatas, sementara mutek ini memastikan hanya satu trade yang dapat mengakses sumber daya pada satu waktu, mencegah terjadinya race condition. Nah, dengan menggunakan mekanisme ini, sistem dapat beroperasi secara aman, efisiensi, dan terhindar dari konflik data. Sekian dari penelitian Pasca 3 kali dengan mata kuliah sistem operasi. Terima kasih.